Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa ba'du. Ikhwan fillah, alhamdulillah pagi ini kita melanjutkan kembali majelis kita masih pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Di pertemuan kemarin kita bahas tentang akhirnya dua orang yang bermimpi itu mendapatkan seperti yang Nabi Yusuf ceritakan, ya. Dalam versi film yang selamat ini kemudian dia, ya bukan film ya, dalam Quran yang selamat ini kemudian kembali lagi bekerja menjadi tukang peras anggur, menjadi baristanya. Dikisahkan bahwa dalam perjalanan selama di penjara sudah berulang kali Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi dan itu akhirnya menjadi populer, ya. Sementara si tukang peras anggur yang kemudian dibebaskan, fa'ansahu asyaiton zikra rabbih, dia dilupakan oleh setan untuk menceritakan permintaan Nabi Yusuf ini kepada sang tuan, ya. Di dalam sejarah raja yang saat itu berkuasa ini kan terjadi perseteruan ya dengan para pendeta kuil Amun, yang akhirnya sang raja ini singkat cerita dia meninggal dunia setelah Putifar suaminya Zuleha tidak mampu membuktikan persekongkolan yang dilakukan oleh tukang masaknya ini dengan para pendeta kuil Amun, ya. Lalu digantikan oleh anaknya, ya, yang juga akhirnya menjadi raja Mesir yang di sini disebut dengan Al-Malik. Gelarnya adalah gelar Al-Malik. Wa qala Al-Malik inni ara sab'a baqaratin simanin, ya. Ketika Malik ini menggantikan sang raja, malam pertama dia sudah langsung mendapatkan mimpi yang sangat mengherankan, yaitu dia bermimpi ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun. Dikisahkan nih mimpi malam pertama, melihat 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk tiba-tiba diterkam oleh 7 ekor sapi yang kurus. Bagaimana mungkin sapi yang merupakan binatang herbivora tiba-tiba berubah menjadi karnivora, yang harusnya makanannya itu adalah rumput, tiba-tiba mereka menjadi kanibal, pemakan sesama. Ini mimpi yang sangat aneh. Maka malam itu juga Malik ini langsung memanggil para pendeta kuil Amun yang mereka selama ini memang menjadi pengambil keputusan ketika ada mimpi ataupun hal-hal yang perlu ditakwilkan, ya. Akhirnya mereka datang ke istana dengan membawa para ahli takwil mimpinya. Lalu sang raja mengisahkan kepada mereka mimpi 7 sapi yang gemuk dimakan 7 sapi yang kurus. Rupanya mereka kebingungan. Mereka betul-betul panik dan bingung, nggak ngerti bagaimana caranya, ya. Dia tahu bahwa ini mimpinya berkelas, punya makna, tapi mereka nggak bisa mentakwilkan. Akhirnya para pendeta kuil Amun ini mengatakan, sudah katakan saja nanti bahwa ini adalah adghasu ahlam. Adghasu ahlam itu mimpi yang rancu, mimpi yang nggak jelas, ya. Akhirnya ketika dipanggil, gimana, apa arti daripada mimpiku ini? Mereka mengatakan adghasu ahlam, ya. Ini adalah mimpi yang nggak jelas, ya. Raja mengatakan nggak mungkin. Aku yakin bahwa mimpiku memiliki makna. Aku minta takwilnya. Akhirnya mereka diberi waktu. Dan besoknya sang raja bermimpi lagi yang kedua, ya. Wasab asumbulatin wa ukhra yabisat, melihat ada 7 tangkai
yang berisi dengan gandum dimakan oleh 7 tangkai yang busuk, ya, 7 tangkai yang kosong. Ini juga lagi-lagi mimpi yang sangat aneh. Bagaimana mungkin ada tumbuhan ternyata kanibal, dia memakan sesamanya, ya. Belum pernah ada cerita ini betul-betul pasti peristiwanya memiliki hubungan dengan mimpi sebelumnya. Maka dipanggil lagi, kemudian diceritakan, semalam aku bermimpi lagi ada 7 tangkai gemuk dimakan oleh 7 tangkai yang kosong, ya. Lagi-lagi mereka panik. Kemudian raja mengatakan, kalian ini para pendeta hanya bisa makan, tidur, nggak pernah memberi solusi. Begitu aku punya masalah, begitu kita punya problem, kamu nggak bisa berbuat apa-apa, ya. Akhirnya mereka kemudian siap untuk mereka sudah siap-siap menghadapi hukuman penjara. Lagi-lagi para pendeta ini panik dan bingung, ya. Pada saat itulah kemudian si Binarus ini tukang ininya, ya, tukang baristanya. Sebetulnya dia pengen ngasih tahu, tapi ngelihat raja lagi marah luar biasa karena para penakwil mimpi itu nggak berdaya. Si Binarus ini kemudian diam saja, takut kalau nanti rajanya marah. Lalu dia berbisik kepada tuan putrinya, maksudnya kepada permasyuri sang raja ini, saya sebetulnya punya jawaban, ya. Apa jawaban kamu? Saya ini tiba-tiba si Binarus ini teringat peristiwa 7 tahun yang lalu. Iya ya, ya Allah. Ternyata sudah 7 tahun berlalu baru teringat. Kenapa? Dia punya janji yang belum dia tunaikan, yaitu zikra rabbih, menyampaikan amanah Nabi Yusuf kepada sang raja. Gak terasa sudah 7 tahun. Lalu semua memori kenangan dia hidup bersama Nabi Yusuf tiba-tiba kemudian muncul. Saya punya orang yang sangat tepat sekali Tuan Putri. Maksud kamu apa, ya? Lalu ceritakan bagaimana pengalaman dia di penjara bersama Yusuf. Betul-betul dia meyakini pasti Yusuf tahu arti ini. Saya yakin budak Ibrani yang sekarang di penjara ini pasti ngerti jawaban daripada mimpi sang raja, ya. Akhirnya kemudian si barista ini dikatakan, kalau begitu sampaikan saja, ya, kepada sang raja. Barulah kemudian barista ini berani untuk menyampaikan, Tuan, kalau para pendeta dan peramal kuil Amon ini nggak mampu untuk memberikan solusi dan jawaban, aku tahu jawabannya. Maka kemudian sang Malik mengatakan, kamu ngerti jawabannya, ya? Iya. Betapa malunya para pendeta itu di hadapan sang raja ketika sang Malik mengatakan, kalian sudah dibayar mahal untuk menjadi pendakwil mimpi, mengaku paling ahli, tapi untuk seperti ini kalian gak punya jawaban. Lihat pembantuku ini, dia mampu punya solusi. Kagetlah mereka ini, ya, karena pendeta-pendeta itu tahu bagaimana Binarus ini selamat, ya, bagaimana dia cerita tentang Yusuf, ya, dan mereka para pendeta Amon ini mengatakan pasti Yusuf ini nanti yang menjadi jawabannya, ya. Akhirnya si Binarus mengatakan, Tuan, saya sudah berinteraksi dengan budak Ibrani itu sekian lama. Dan saya menyaksikan betul bagaimana semua yang dia mimpikan, semua yang dia ramalkan menjadi kenyataan akurat 100%. Tidak ada satupun yang meleset, begitu, ya. Akhirnya kemudian dia mengatakan pada raja mengatakan, kalau begitu ya segera cari tahu tentang dia. Berangkatlah kemudian si Binarus ini, masuklah dia dalam penjara Zawiyah, yang ternyata di situ orang-orang pada kaget semuanya, ya, terutama Yusuf. Gimana, ya? Langsung dipeluklah, maafkan saya Yusuf, saya lupa benar gitu, ya. Saya merasa berdosa sampai 7 tahun ini. Saya baru ingat kemarin kalau aku punya janji ingin menceritakan kasus kamu. Sudah, nggak apa-apa. Memang harusnya kamu lupakan. Jangan diingat-ingat, kata Yusuf begitu kan, ya. Ya, aku justru ditegur, ya, oleh malaikat karena aku telah minta tolong kepada manusia. Di situ kisahnya Nabi Yusuf bertobat ketika minta tolong kepada Binarus untuk menyampaikan kasusnya kepada ini, ya. Kata malaikat, sebetulnya kamu itu tinggal setahun, tetapi karena kamu lapor pada manusia, hukuman kamu ditambah 7 tahun. Sekaligus ini adalah misi dakwah yang harus kamu perkuat, sebab kamu butuh para pendukung.
Ya, akhirnya kemudian kata Nabi Yusuf, ada apa? Kamu kesini ada apa? Pengen apa? Ah, begini ceritanya nih. Ini ada peristiwa besar. Peristiwa besar apa ya? Jadi begini, saya terus terang butuh jawaban kamu ya. Sebagaimana dulu kami juga cerita mimpi kami tentang kamu kepada kamu. Nah sekarang kami punya masalah lagi. Tuan Raja ini bermimpi. Mimpinya sangat aneh. Dan para penakwil dari kuil Amon tak satu pun yang mampu untuk mentakwilkannya. Saya minta tolong, apa jawabannya? Lalu Nabi Yusuf tersenyum dan mengatakan bahwa ya, mimpi itu akan menjadi kenyataan. Ya, yang dimaksud dengan 7 sapi gemuk dan 7 tangkai yang berisi itu adalah masa kalian panen, masa kalian bercocok tanam dan kalian akan menghasilkan. Adapun 7 sapi gemuk itu 7 sapi kurus dan 7 tangkai kosong itu adalah masa paceklik ekstrim yang sangat panjang. Jadi kalian nanti akan panen selama 7 tahun dan kalian akan mengalami paceklik selama 7 tahun. Gitu ya. Begitu mendengar takwil tadi, Binarus langsung mengatakan, wah cocok, pasti ini akan terjadi, gitu kan ya. Maka disampaikanlah itu kemudian kepada sang raja. Terima kasih Yusuf, begitu kan ya. Saya tak laporan dulu, begitu kan ya. Maka sang barista ini kemudian melaporkan kepada raja, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sunbulatin khudrin wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala' aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Raja berkata kepada para pemuka kaumnya, para pendeta Amun, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 sapi betina yang kurus dan 7 tangkai gandum yang hijau dan lainnya tangkai yang kering. Wahai para pemimpin, ya ayuhal mala, wahai orang-orang terkemuka, terangkan kepadaku tentang takwil mimpiku jika kamu dapat menakwilkan ya. Aftuni fir ru'ya in kuntum ta'burun ya. Maka waqala alladziina jaminhuma, berkatalah orang yang selamat dari mereka berdua, yaitu si Binarus tadi, waddakara ba'da ummatin, teringat kepada Yusuf setelah sekian tahun lamanya, ana unabbiukum bita'wilih fa arsiluni Yusuf ya. Ayyuhas siddiq aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wasab'i sunbunatin khudrin wa ukhra yabisat la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Nanti aku akan kembali supaya mereka mengetahui. Maka Yusuf kemudian mengatakan, tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fazaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Summa ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughasun nas wa fihi ya'sirun. Ya. Hendaklah kalian bercocok tanam selama 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasanya. Ya. Kemudian hendaknya kalian biarkan hasil panen di tangkainya kecuali sedikit saja yang untuk dimakan. Karena setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit yang akan menghabiskan semua persediaan yang kamu siapkan untuk menghadapinya. Kecuali sedikit dari bibit gandum yang dapat kamu simpan. Maka pada tahun ke-15 akan datang di mana manusia diberi air hujan dan pada masa itu mereka akan memeras anggur. Ya, maka akhirnya si Binarus tadi kemudian mendatangi sang raja dan sang raja takjub. Benar, seperti inilah. Akhirnya besoknya ditunggu-tunggu dan orang dari kuil Amun itu benar-benar panik, bingung, yang akhirnya mereka dipenjara. Lalu kemudian mereka paham bahwa takwilnya betul-betul akan seperti yang diceritakan Nabi Yusuf. Dan para pendeta kuil Amun itu juga tahu. Setelah raja menyampaikan, lihat pembantuku bisa mengerti apa jawaban daripada takwilku, bahwa akan ada 7 tahun masa kering ya, masa panen, setelah itu 7 tahun masa paceklik ya.
Ikhwan fillah, terjadilah kehebohan di istana. Mereka percaya bahwa mimpi raja akan menjadi kenyataan, tetapi mereka bingung bagaimana solusi dan jawaban. Ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Bagaimana mungkin kita menyimpan 7 tangkai gandum? Sementara kita tahu bahwa gandum itu daya tahannya hanya 1 tahun. Bagaimana caranya menyimpan selama 7 tahun? Apakah tidak membusuk? Gitu kan? Ya. Maka sang raja mengatakan hanya si penakwil ini yang ngerti jawabannya. Ya. Segera panggil dia. Saya ingin berdiskusi dengan dia. Saya sudah tidak sabar lagi untuk bertemu dengan budak Ibrani itu. Akhirnya berangkatlah kembali si Inarus tadi, yang kemudian sampai di sana mengatakan Anda mau dibebaskan. Begitu mendengarkan pembebasan Nabi Yusuf karena mau ketemu raja, ya nangislah semua penghuni penjara, gitu kan ya. Wah, mau ditinggal gitu kan ya. Tapi kemudian Nabi Yusuf mengatakan, irji ila rabbik, kembali temui tuanmu, sang Malik, ya. Fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahunna inna rabbi bikaihinna alim. Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya perihal perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Ini menarik sekali ya. Seorang tahanan yang dipenjara hampir 15 tahun, yang kemudian mau dibebaskan, tapi pada saat dibebaskan dia mengajukan persyaratan. Ya, saya mau dibebaskan, tapi dengan syarat saya pengen kasus yang menjerat saya diungkap. Saya ini nggak bersalah, tapi saya dipenjara, ya. Maka tolong ungkit kembali kasus tentang perempuan-perempuan yang dulu pernah diundang ke istana Potifar, lalu kemudian qatta'na aydiyahunna, di mana mereka telah memotong tangan-tangan mereka. Apa sebenarnya yang terjadi? Akhirnya kemudian ketika dibawa oleh Inarus kepada sang raja heran, baru kali ini ada tawanan mau dibebaskan malah mengajukan persyaratan. Ya, sang raja sudah lupa, nggak ingat karena waktu itu si Malik masih kecil, ya 7 tahun yang silam sebelum bapaknya meninggal. Karena kasus ini terjadi pada zaman bapaknya, ya dia nggak menangani kasus itu sama sekali. Tapi tangan kanan bapaknya itu si Potifar, suaminya Zulaiha, itu kan masih berlanjut tetap menjadi kepala kepolisian pada zaman si Malik, ya pada zaman anaknya. Akhirnya kemudian sang raja mengatakan, ada apa Potifar? Gimana ceritanya? Potifar langsung mengatakan, ya saya adalah saksi itu semuanya. Ya, jadi kisahnya saat itu Yusuf dipenjara atas permintaan istriku Zulaiha. Ya, begitu juga tuntutan para wanita-wanita bangsawan yang mereka terluka tangannya. Karena saat itu kehebohan dan kegaduhan luar biasa. Kota Mesir isinya cuma gosip tentang para bangsawan yang senang sama budak Ibrani. Maka saya pun mendukung supaya Yusuf ini dipenjara, supaya kegaduhan itu berhenti. Ya, oh jadi kamu juga terlibat untuk memenjarakan seorang budak yang tidak bersalah. Tuan, kami lakukan itu demi supaya kegaduhan itu selesai. Tapi kalau Tuhan menghendaki, kita akan panggil semua perempuan yang terlibat biar mereka memberikan kesaksian. Ya, akhirnya kemudian sang raja mengatakan panggil semua wanita-wanita yang terlibat. Ya, akhirnya kemudian peristiwa ini cukup gempar di Mesir ya. Kenapa? Istri para pejabat. Jadi kalau sekarang itu mungkin istri Kapolda, istri Kapolri, istri Danjen, istri itu pada panggil semuanya gitu kan ya. Karena mereka ini dulu, ini kejadian 7 tahun yang silam ya. Akhirnya kemudian mereka disidang ya oleh sang raja, oleh raja ini apa yang sebenarnya terjadi ya. Ketika terjadi persidangan, Zulaiha kemudian berbicara, al-an khosol haq ana rawatuhu an nafsihi wa innahu laminas shodiqin. Ya, Tuan Raja,
kamilah yang bersalah. Saya yang mencoba membujuk, merayu, saya yang gak kuat menahan nafsu, aku yang betul-betul menyukai Yusuf, tetapi dia menolak permintaan kami. Yusuf tidak bersalah. Yusuf seorang yang shadiq, orang yang jujur. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Yang demikian itu agar ia Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianati dia ketika dia tidak ada di rumah. Jadi isu yang beredar adalah perselingkuhan antara seorang istri pejabat dengan budak Ibrani. Ya, antum bisa bayangkan ya, skandal seorang, kalau kasus yang ramai kemarin kasusnya siapa? Kasusnya siapa polisi yang Sambo ya. Sambo kan kayak gitu kasusnya ya. Ya, agak mirip-mirip lah ya. Jadi supirnya selingkuh dengan istri Sambo begitu kan ya. Ramainya kan kayak begitu. Antum bisa bayangin nggak kasus Sambo itu berapa bulan coba? Nggak rampung-rampung. Ya tidak ya. Lah ini kasus ini betul-betul ini bukan cuma istri pejabat, maksudnya bukan cuma istri orang, tapi apa? Sekian istri pejabat terlibat skandal, pengen mengganggu, pengen menggoda seorang Yusuf begitu kan. Maka mereka semua kemudian disidang dan Zulaikha sebagai perempuan yang mendampingi Yusuf selama belasan tahun mengatakan ana rawattuhu an nafsi wa innahu laminas shadiqin ya. Lalu kemudian setelah persidangan itu Yusuf dipanggil, lalu kemudian Yusuf mengatakan dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Jadi Tuan Raja jelas ya, bukan saya yang berkhianat kepada Futifar. Saya tidak selingkuh dengan Zulaikha ya, wa annallaha la yahdi kaidal khainin. Aku betul-betul tidak pernah berkhianat ketika Futifar itu enggak ada di rumah, bil ghaib, ketika Futifar sedang bertugas. Wa annallaha la yahdi kaidal khainin wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Ya, saya juga tidak merasa paling benar sendiri. Kenapa? Inna nafsala ammaratun bisu illa ma rahimar rabbi inna rabbi ghafur rahim ya. Singkat cerita, para istri pejabat ini tetap ditahan begitu kan ya, sampai nanti semuanya berakhir dan Yusuf akhirnya kemudian dipanggil sang raja. Setelah kemudian Yusuf, jadi kan akhirnya diputuskan Yusuf tidak bersalah, Yusuf harus bebas karena semua saksi menyatakan bahwa Yusuf terbebas dari segala tuduhan, bahwa dia dipenjara karena kezaliman Zulaikha dan wanita-wanita pejabat lainnya. Akhirnya mereka ini yang kemudian dipenjara, tapi nggak dipenjara dalam waktu lama ya. Ya, intinya Yusuf dibebaskan karena apa? Dia dimasukkan penjara tanpa kesalahan. Nah, pada posisi seperti inilah Futifar amruk, jatuh sakit dia makin merasa jengkel dengan perlakuan Zulaikha ya. Ditambah Futifar saat itu nggak mampu untuk membuktikan bahwa terjadi persekongkolan antara dewa kuil Amun dengan si si tukang masak yang meracuni. Kan waktu itu dalam persidangan sang raja ingin membuktikan bahwa si Futifar yakin ada persekongkolan jahat antara si tukang racun ini, si pemasak yang meracun ini dengan para pendeta kuil Amun. Tapi ternyata di tengah banyak orang Futifar gagal untuk membuktikan. Padahal hampir saja kalau itu mampu dibuktikan, tentu nama Futifar akan naik dan kemudian para kuil Amun ini bisa dihukum mati mereka karena terbukti melakukan persekongkolan. Namun dalam persidangan itu nggak terbukti. Nah, disinilah Futifar tuh makin di samping dia makin tua, makin lemah, tambah beban, istrinya kemudian juga menjadi biang keladi dari semua persoalan. Ya, akhirnya Futifar mulai jatuh sakit. Nah, ini masa-masa akhirnya Futifar ya, yang akhirnya kemudian dia meninggal dunia, sementara Zulaikha kondisinya makin berat ya, mulai kehilangan, namanya suami meninggal, gajinya sudah nggak dapat kan begitu ya, sudah tinggal pensiunan lagi, sudah nggak punya kekuasaan. Maka Zulaikha satu persatu budaknya ini juga dijual sampai nanti dia hidup terlunta-lunta
dia jatuh miskin, dia sampai kemudian istananya dijarah oleh orang-orang jahat. Karena ya bayangin ya, seorang pejabat yang paling berkuasa sekaligus banyak musuhnya kemudian meninggal dunia, ditambah terbukti bahwa mereka melakukan persekongkolan. Ya, ini kalau kita mau kembangkan ceritanya itu kurang lebih begitu ya. Yusuf kemudian dipanggil, diceritakan tentang mimpi sang raja. Lalu kemudian raja bertanya, apa solusi kamu? Ya, akhirnya di hadapan sang raja, Nabi Yusuf mengatakan, ij'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Jadikan aku sebagai bendahara negara, ya, menteri keuangan. Jadi jabatan Nabi Yusuf itu banyak. Ya, satu menteri keuangan, khazainil ardi. Inni hafidun alim. Aku sangat pandai menjaga dan aku punya ilmu tentang itu semua. Ya. Yang kedua, raja juga kemudian bertanya, bagaimana solusi menyimpan hasil panen gandum selama 7 tahun, gitu kan? Ya, bagaimana caranya? Ya, lagi-lagi Nabi Yusuf di sini nggak diceritakan detail ya, tapi ini adalah sebuah pertanyaan yang wajar diajukan oleh sang raja. Ya, ketika gimana caranya? Kami belum pernah punya pengalaman menyimpan gandum sampai 7 tahun, gitu kan ya. Di sini nggak ada yang ngerti caranya. Lagi-lagi Nabi Yusuf karena ini wahyu, kemudian ya nanti saya akan menghandle, saya akan mengawal langsung proyek untuk pembuatan gudang-gudang khusus yang menyimpan gandum ini. Dan ilmu ini tidak pernah diceritakan Nabi Yusuf kepada yang lain. Kenapa? Kalau ini sampai bocor, ternyata apa? Kan takwil mimpinya sudah menjadi kenyataan. Dan itu akan disampaikan kepada rakyat. Nabi Yusuf membuat kebijakan apa? Seluruh rakyat Mesir yang mereka menanam gandum harus disetorkan kepada istana, kepada kerajaan. Untuk apa? Untuk disimpan. Dan jumlah setoran mereka itu akan dicatat dengan sangat detail. Kenapa? Karena dijamin tidak ada satupun rakyat yang bisa menyimpan gandum itu awet sampai 7 tahun, gitu ya. Ya. Karena logikanya begini, ini kan 7 tahun panen, ya. Kemudian 7 tahun apa? Krisis. Panen pertama ini untuk tahun ke-8, paham? Panen kedua untuk tahun ke-9. Panen ketiga untuk tahun ke-10, panen keempat untuk tahun ke-11, panen kelima untuk tahun ke-12, panen ke-6 untuk tahun ke-13, panen ke-7 untuk tahun ke-14, gitu kan ya. Ini belum pernah terjadi di Mesir. Yang tahu strategi menyimpan itu hanya Nabi Yusuf. Maka apa? Ya, ini disampaikan kepada rakyat bahwa seluruh hasil panen kalian harus disetorkan ke negara dan akan tercatat. Besok kalian akan mengambilnya pada tahun ke-8 ketika musim paceklik itu tiba, itu kan ya. Kalau sampai kalian tidak menyetorkan, maka negara tidak bertanggung jawab dan tidak akan memberikan kepada kalian. Nah, ini kan berita sudah disampaikan pada masyarakat, termasuk para pendeta kuil Amun pun di situ mereka melakukan konspirasi. Ya, raja ingin merampas kalian. Ini kan kita udah paham ya ceritanya, perseteruan yang sangat kuat dalam bidang kekuasaan antara kuil Amun dengan Raja Mesir, begitu kan ya. Dan kuil Amun ngerti bahwa ini takwil mimpinya Nabi Yusuf akan menjadi kenyataan, begitu ya. Karena apa? Mereka juga ketika berada dalam penjara tahu betul bagaimana kualitas mimpinya Nabi Yusuf. Semua yang diceritakan Nabi Yusuf menjadi kenyataan, ya. Dan akhirnya ya mereka kemudian merancang sendiri, ya, dimana ketika Nabi Yusuf alaihissalam kemudian menjabat 2 menteri tadi ya, menteri keuangan sama menteri pertanian, ketahanan pangan. Pada saat itulah di tahun-tahun awal Futifar meninggal. Tidak ada satupun yang mampu untuk menggantikan Futifar. Mulai terjadi pemberontakan, ya, ketika para pendeta kuil Amun memprovokasi masyarakat untuk tidak menyerahkan gandum mereka kepada negara, sebab nanti akan dirampas oleh negara. Ya,
Akhirnya rakyat diprovokasi untuk tidak mau menyimpan gandum mereka ke negara. Bahkan para pendeta kuil Amon ini menawarkan, simpan di tempat kami aja, gitu kan ya, kami yang akan menjaga. Walaupun para pendeta ini nggak ngerti bagaimana cara menyimpannya, begitu ya. Akhirnya rakyat terbelah menjadi dua. Ada yang mendukung kuil Amon karena memang sekali lagi kebutuhan spiritual mereka yang menghandle siapa? Para pendeta, gitu kan ya. Sementara istana ini berbicara tentang kemaslahatan negara. Nah, pada masa seperti inilah Nabi Yusuf kemudian ditunjuk menjadi pengganti Potifar. Jadi amanahnya Nabi Yusuf itu 3 ya. 1 menteri keuangan, 2 menteri ketahanan pangan, yang ketiga kepala polisi keamanan, Kapolrinya. Ya, ini 3 jabatan Nabi Yusuf semuanya dihandle ya oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ikhwan fillah, akhirnya mulailah kebijakan dibuat. Nabi Yusuf sekaligus juga menjadi pengawas untuk pembangunan lumbung-lumbung padi dengan metode penyimpanan yang belum pernah dilakukan oleh bangsa Mesir. Ya, bagaimana cara menyimpannya? Seperti pada ayat yang disebutkan tadi, disebutkan bahwa fama hasattum fadharuhu fi sumbulihi. Ya, hendaklah kalian membiarkan hasil panen di tangkainya. Jadi ini rahasia yang tidak Nabi Yusuf sampaikan kepada rakyat, di mana biasanya metode penyimpanan gandum itu tidak menggunakan tangkai, dan metode seperti ini hanya bisa bertahan 1 tahun. Tahun kedua bisa dipastikan biji-biji gandum itu pasti busuk semuanya. Nah, ini yang tidak diketahui oleh para pendeta kuil Amon ya. Kemudian juga bentuk lumbungnya ini berbeda dengan lumbung-lumbung biasanya. Dia lebih rapat supaya mungkin hama atau apa tidak mudah masuk begitu ya. Secara detail kita kurang paham, tapi yang pasti ini berbeda dengan metode lazimnya. Lazim itu mungkin biasanya disimbung di lumbung dengan model ditumpuk atau bagaimana ya. Ya, tapi itu daya tahannya 1 tahun. Nah, ini disimpan dengan cara yang khusus, lumbungnya pun dibuat sangat khusus ya, tersembunyi di tanah kalau versi ceritanya tuh dia berada dalam tanah kemudian ditutup begitu kan ya. Maka mulailah pada tahun pertama disimpan begitu kan ya. Dan selama 7 tahun Nabi Yusuf mengawal pembangunan lumbung-lumbung tadi. Kenapa? Karena memang ini untuk kepentingan jangka panjang ya. Nah, para pendeta kuil Amon juga menerima setoran gandum-gandum tadi dari rakyat yang percaya dengan provokasinya. Ya. Dan betapa terkejutnya mereka pada tahun kedua gandum yang disimpan oleh para pendeta ini mulai busuk dan banyak kutunya. Wah, akhirnya mereka bingung. Ini gandum segini banyak diapain? Busuk semuanya, ya. Dan akhirnya mereka membuang gandum-gandum itu di sungai. Mereka buang pada malam hari, ketahuan sama rakyat. Ya, ternyata apa yang dilakukan para pendeta ini? Ternyata mereka sedang membuang gandum-gandum milik rakyat. Mulailah di situ reputasinya para pendeta kuil Amon semakin rontok. Ya, ketika ternyata gandum yang selama ini mereka simpan itu justru mereka buangi ke Sungai Nil. Ya. Mereka melihat itu, saya jadi membayangin waktu dulu kasus gingseng ya, dibuang-buangin semuanya, investasi bodong gitu ya, dibuangi ke Sungai Bengawan Solo itu ya. Ya, ini jadi yang dilakukan pendeta demikian. Akhirnya rakyat makin benci kepada pendeta ya, dan mereka kemudian terus menyimpan tadi sampai fase 7 tahun ya. Begitu memasuki tahun ke-7, Nabi Yusuf sudah, ini 3 jabatan ini betul-betul mampu merubah Mesir. Nabi Yusuf mengatakan persiapan, ini masa-masa terberat akan kita lalui. Ingat bahwa paceklik ini bukan lokal, paceklik ini global, dan ini yang menjadi harapan Nabi Yusuf ya, bahwa paceklik ini pasti, bukan harapan ya, ini yang menjadi prediksi Nabi Yusuf, paceklik ini pasti akan sampai ke Palestina dan negara-negara tetangga. Nah, waktu itu
Pendeta kuil Amun ketika tahu dia sudah nggak punya hasil panen, mereka masih santai. Kenapa? Waktu itu mereka mengatakan, alah ya nggak mungkin 7 tahun. Selama ini belum pernah terjadi, masa paceklik nggak ada air sama sekali sampai 7 tahun begitu kan ya. Paling setahun 2 tahun lah, aman lah kita. Jadi ketika mereka membuang gandum-gandum itu, mereka masih nerima gandum yang baru. Dengan asumsi apa? Paling nanti 2 tahun. Ternyata 2 tahun nggak hujan. Paling 3 tahun. 3 tahun nggak hujan. Sampai betul-betul mereka habis. Dan akhirnya hobinya para pendeta kuil Amun itu kan setiap orang yang datang ke kuil, mereka pasti setoran duit. Ya kayak inilah salam-salam tempel para kiai itulah ya. Ya, beli doa begitu ya. Nah, ini kerjaannya tuh model kayak begitu. Mereka orang-orang yang malas kerja, dapat duitnya dari mana? Dari persembahan yang dilakukan oleh rakyat Mesir ketika mereka pengen dapat keselamatan dari para dewa-dewa Amun tadi. Singkat cerita, mereka kemudian mulai membongkar emas-emas mereka. Kita sudah nggak bisa bertahan lagi. Kita terpaksa harus beli. Maka mulai tahun ke-8 mulailah mereka beli. Ya, mereka mulai membeli ke negara. Jadi kebijakannya begini. Rakyat yang mereka kemarin tidak menyimpan, maka mereka harus beli, begitu ya. Rakyat yang kemarin nggak mau nyimpan gandumnya kepada pemerintah, mereka tidak bisa mendapatkan jatah. Mereka harus membeli gandum itu kepada pemerintah. Ya, para pendeta kemudian dengan santai mengatakan, "Nah, tenang, duit kita banyak." Ya, akhirnya kemudian pada saat pendeta itu antri pengen beli gandum, Nabi Yusuf mengatakan para pendeta kuil Amun harganya tidak normal, 3 kali lipat dari rakyat biasa, gitu kan ya. Wah, mereka demo protes begitu. Ya sudah, kalau nggak boleh beli dengan normal, kami tak beli tempat yang lain, begitu kan ya. Wah, ketika terjadi kepanikan di istana, kata Nabi Yusuf, tenang ya, seluruh dunia paceklik, nggak mungkin mereka dapat gandum dari tempat yang lain ya, pasti nanti balik begitu ya. Dan benar, akhirnya mereka kemudian terpaksa balik dan mereka walaupun ngedumel beli 3 kali lipat lebih mahal daripada rakyat biasa, begitu ya. Termasuk Zulaiha juga antri, gitu kan ya. Budak-budaknya Zulaiha tadinya minta jatah, kata pengawalnya Nabi Yusuf, ya, seorang budak harus dibayar oleh tuannya. Dia tidak bisa mendapatkan gratis begitu saja. Tuan yang harus bertanggung jawab. Ya, sementara Zulaiha sudah kehilangan banyak sekali. Artinya harta dia sudah terkuras, suami sudah nggak ada. Kemudian sampai akhirnya Nabi Yusuf tahu bahwa ada sosok perempuan yang dulunya adalah wanita istana, sekarang sudah menjadi sebatang kara di jalan-jalan Mesir. Ya, lalu budak-budak ini pun diberi gratis layaknya orang-orang fakir miskin. Dan para pendeta kuil Amun ini lama kelamaan mereka ya, kehabisan sumber daya keuangan mereka. Kenapa? Karena duit mereka terkuras semua buat beli gandum begitu kan ya. Panjang loh ini, 7 tahun loh ya. 7 tahun mereka nggak punya stok makanan begitu kan. Antum mbok duitnya sebanyak apapun ya lama-lama nek 7 tahun harga 3 kali lipat itu ya habis juga kan. Nggak ada pemasukan, adanya pengeluaran semuanya ya. Singkat cerita ya, Nabi Yusuf sudah meyakini bahwa ini akan terjadi peristiwa yang meluas ya. Dan benar, tiba-tiba Nabi Yusuf dikejutkan dengan sebuah berita datangnya 10 orang ke negeri Mesir yang wajah mereka kok mirip-mirip ya, dan wajah mereka benar-benar beda. Mereka bukan penduduk Mesir ya. Nabi Yusuf sudah meyakini bahwa itu akan menjadi kenyataan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha nusibu bi rahmatina man nasya wa la nudi'u ajral muhsinin. Demikianlah kami memberikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Ia berkuasa penuh untuk menuju tempat manapun yang ia kehendaki. Ini nggak ada menteri ya, nggak jangan disamain sama menteri segala urusan ya, agak beda. Cuman kekuasaannya kira-kira kayak begitu.
Ya, bedanya kan ini karena kemampuan Nabi Yusuf yang hafidun alim. Saya punya ilmu, saya punya kemampuan menjaga, saya ngerti semuanya. Ija'alni, ya, Nabi Yusuf yang minta supaya dijadikan. Dan ini para ulama menjelaskan bolehnya kita minta jabatan kalau kita ngerti bahwa ada problematika yang sangat mendesak yang kemudian tidak ada satupun yang bisa memberikan solusi. Ya, kira-kira kalau dalam aplikasi kita tuh begini, dalam aplikasi kehidupan kita tuh begini. Kalau suatu saat ini rombongan musafir, ya, mau sholat di masjid, nggak ada yang berani jadi imam, tunjuk-tunjukkan begitu ya. Tolong sing ustadz, yang qori, yang hafid, jangan malu-malu untuk maju, begitu loh ya. Karena kejadian terjadi kan dorong-dorongan, majulah seseorang yang bacaannya berantakan, begitu ya. Akhirnya makmumnya ngedumel semuanya, gitu kan ya. Yang hafid-hafid ngedumel semuanya. Kenapa bukan saya yang maju, begitu kan ya. Kalau ngerti bacanya kayak begini harusnya dia yang maju. Nah ini bukannya kita nggak boleh minta jabatan, boleh kalau kita memang punya kapasitas dan kita ngerti bahwa saat itu tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah kecuali kita, gitu loh ya. Kita boleh minta biar sini tak selesaikan, ini ada pakarnya yang ahli ya. Ikhwan fillah rahimakumullah ya. Mimpi sang raja menjadi kenyataan seperti yang ditakwilkan Yusuf. Setelah melewati musim penghujan yang subur selama 7 tahun, Mesir dan negeri sekitarnya dilanda kekeringan hebat selama 7 tahun. Nabi Yusuf dan yang sejak awal sudah ditunjuk sebagai menteri ekonomi langsung menjalankan solusi yang beliau usulkan. Dengan izin Allah, Mesir berhasil mengumpulkan persediaan pangan yang berlimpah untuk menghadapi kemarau berkepanjangan. Ya. Nabi Yusuf mengusulkan agar Mesir menjual sebagian stok pangan kepada mereka, yaitu negeri-negeri sekitar yang membutuhkan. Ya, karena ini akan menyelamatkan ekonomi. Juga untuk membantu saudara-saudara mereka yang kelaparan. Maka sang raja kemudian mengumumkan kepada negeri yang sekitar Mesir, siapapun yang dilanda kekeringan dan kekurangan bahan makanan bisa datang dan membeli ke Mesir. Setiap kafilah yang datang berhak membeli gandum sesuai dengan jumlah anggota kafilah. Jadi nggak boleh ini ya, nggak boleh ditimbun ya. Setiap orang berhak membeli seukuran beban yang mampu dipikul oleh seekor unta, tidak boleh lebih ya, supaya tidak terjadi penimbunan. Lalu terjadilah momentum yang ditunggu-tunggu. Wajaa ikhwatu Yusufa fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Maka datanglah saudara-saudara Yusuf ke Mesir. Mereka menemuinya, Yusuf mengenal mereka, tapi mereka tidak kenal Nabi Yusuf. Jadi cerita skin beralih ke negeri Palestina. Ya, skinnya beralih ke negeri Palestina, di mana Palestina yang jaraknya kurang lebih berapa ya? Naik bus itu 1 hari. Jadi kita berangkat dari Kairo itu jam 6 pagi sampai ke Palestina itu kira-kira jam 9 malam. Itu naik bus. Jadi kurang lebih kalau jaraknya ya antara Surabaya Jakarta. Ya, Surabaya Jakarta kalau jalan kaki itu yang kurang lebih berapa itu ya? 2 pekan sampai 3 pekan lah ya. Jadi jaraknya kurang lebih 700 km ya. Di negeri Palestina mengalami peristiwa yang sama. Terjadi paceklik sehingga Nabi Yakub kemudian mendapatkan informasi bahwa di Mesir ini rajanya menjual gandum ya. Akhirnya mereka menyuruh kepada 10 anaknya, berangkatlah ke Mesir ya. Beli gandum di sana. Ambil persediaan uang kita. Maka wajaa ikhwatu Yusufa fadakhalu alaihi. Mereka kemudian mulai masuk ke Mesir, yang kemudian para penjaga ini merasa aneh. Ini ada 10 orang wajahnya bukan wajah Mesir. Dan mereka ini kok kayaknya satu kerabat begitu ya. Akhirnya dilaporkan kepada
Raja Yusuf, kepada Tuan Yusuf, ya. Tuan, ini kami menemukan ada pendatang dari negeri yang bukan Mesir. Ya, kok kami melihat ada yang aneh begitu ya. Nabi Yusuf firasatnya langsung dek, wah ini kayaknya yang ditunggu-tunggu. Dan benar, fa'arafahum, Nabi Yusuf mengetahui bahwa mereka adalah kakak-kakaknya, wahum lahu mungkirun, tapi mereka tidak kenal Nabi Yusuf. Kenapa kok bisa demikian? Karena Syekh Shaleh Munajjid mengatakan, kenapa fa'arafahum, kenapa Nabi Yusuf tahu mereka sementara mereka nggak tahu Nabi Yusuf? Ya, karena waktu Nabi Yusuf berpisah dengan mereka, waktu itu Nabi Yusuf umurnya 7 tahun, sementara kakak-kakaknya sudah umur belasan tahun. Ya, antum kalau ketemu sama anak kecil, ya anak-anak ustadz yang di pondok, ya waktu antum lulus, antum sudah umur 18-20, anak ustadznya umur 5 tahun, 6 tahun. 10 tahun kemudian antum nengok pangling gitu ya. Dulu masih digendong sama antum gitu kan, ya. Sekarang sudah tinggi besar gitu kan, ya. Malah lebih besar daripada antum. Inilah yang terjadi. Sementara anak itu nggak lupa dengan antum. Karena antum kalau sudah 20 tahun pindah ke 30 tahun ya wajahnya gitu-gitu aja gitu kan, ya. Makanya kalau kita lulus kemudian reuni 10 tahun, 20 tahun nggak berjumpa, komentarnya Masya Allah ya, kamu kok awet tua gitu. Ada yang awet tua, ada yang awet muda begitu kan, ya. Ya, antum masih percis kayak di pondok dulu gitu kan, ya. Nabi Yusuf langsung paham bahwa mereka adalah kakak-kakaknya. Nabi Yusuf berbahagia bisa bertemu dengan saudara-saudaranya, namun ada yang kurang. Kok cuman 10 ya? Sementara Bunyamin kok nggak ada? Mana adik saya? Ya. Setelah menyiapkan muatan pangan yang mereka beli, Nabi Yusuf kemudian bertanya kepada mereka, sebentar, jangan langsung pulang. Ya, kalian ini orang aneh. Kalian ini bukan warga Mesir. Ya, kamu harus didata dulu. Gak bisa sembarangan beli begini. Kamu dari mana? Ya, nama kamu siapa? Wah, tuding-tuding gitu kan ya. Ya, kamu dari mana? Kami dari negeri Kanaan, dari Palestina, begitu kan. Bapak kamu siapa namanya? Bapak kami Yakub. Ya, kami jumlahnya ada 11 bersaudara. Berapa jumlah saudara kalian? Ya, jumlahnya kami ada 12, tapi yang satu sudah meninggal dunia. Nah, loh, kok ini cuma ada 10? Begitu kan ya. Ya, kami masih punya satu adik lagi, tapi dia nggak boleh pergi sama bapaknya, begitu kan. Kami nggak percaya. Ya, saya dengar Yakub itu anaknya 12. Ya, dan yang satu memang sedang tidak ada. Kalau kalian benar-benar ngaku anaknya Yakub, tunjukkan saudara kalian yang satu lagi. Ya, kalau kalian tidak bisa menunjukkan, fala kailalakum, nggak ada jatah lagi buat kalian. Ya, kalian bisa jadi penipu, kalian bisa jadi adalah pemborong yang untuk menimbun gandum, gitu kan? Ya, ituni bi akhil lakum min abikum. Ya, bawa saudaramu yang seayah dengan kalian. Ya, kalau kalian nggak bisa membawa, ya, ala taruna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Saya akan berikan kepada kalian sesuai dengan takaran yang kalian butuhkan dan kalian adalah akan menerima. Wa illam ta'tuni bihi fala kailalakum indi wala taqrabun. Ya, nanti kalau kalian butuh lagi tapi kalian nggak bisa membawa saudara kalian, maka jangan harap kalian akan mendapatkan gandum-gandum ini. Ya, kalian berarti pembohong. Akhirnya mereka mengatakan sanurawidu anhu abah wa innala fa'ilun. Baiklah Tuan, kami akan mencoba untuk membujuk ayahnya. Mudah-mudahan nanti ayahnya mengizinkan kami dan kami akan laksanakan, ya. Jadi di sini disebutkan bahwa ucapan mereka adalah bukti tidak terrealisasinya tujuan rencana mereka saat membuang Yusuf dulu, ya. Alih-alih bahwa jadi kan mereka mengatakan begini. Jadi begini Tuhan, memang kami 12 bersaudara, ya.
Tapi yang satu itu dulu dimakan serigala. Jadi adiknya Yusuf itu ya namanya Bunyamin. Ya, mereka mengenalkan semua. Saya Yehuda, ini Lewi, ini dijelasin semuanya. Ibu saya Fulanah, ya. Ini ibunya Fulanah juga. Nah yang nggak ikut dua, yaitu Yusuf dengan Bunyamin. Yusuf itu waktu kecil sudah dimakan serigala, ya. Sementara Bunyamin ini akhirnya karena bapak kami itu akhirnya takut sekali, Bunyamin dijaga benar. Dia nggak boleh pergi jauh-jauh, takut nanti hilang kayak Yusuf, begitu ya. Mereka nggak sadar bahwa mereka sedang berbicara dengan Yusuf, begitu ya. Akhirnya Nabi Yusuf mengatakan, itu nih bi akhilakum, oke, ini saya kasih sementara segini. Nanti kalian boleh lagi, tapi dengan syarat harus membawa saudara kalian dari bapak kalian, yaitu adiknya Yusuf. Ya, sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Walaupun 10 orang ini sudah sadar, kayaknya nggak mungkin deh. Bapak udah trauma betul-betul. Ya, tapi ya kami akan coba bujuk. Ya, artinya 10 saudara Yusuf ini mereka nggak bisa membuat bapaknya itu berpaling kepada mereka. Justru rasa cintanya kepada Yusuf dan Bunyamin makin menjadi-jadi. Falamma roja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kail fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafidun. Ya. Mereka pulang dengan membawa gandum-gandum, ya, yang ternyata di dalam karung mereka bukan cuma gandum, tapi uang dinar yang mereka pakai untuk beli sama penjaganya Nabi Yusuf dimasukkan lagi ke dalam karung mereka, ya. Lalu mereka mengatakan, Pak, kami sudah ke Mesir, alhamdulillah dapat jatah, tapi cuma sedikit, Pak. Kenapa? Kami diinterogasi karena kami ini orang asing, bukan warga Mesir. Kami ditanya sangat lengkap, detail itu, di BAP semua, anaknya siapa, bapaknya dan sebagainya. Ya, ternyata raja nggak percaya kepada kami. Raja sudah tahu informasi bahwa ayah ini punya anak 12. Ya kami ceritakan apa adanya, bahwa kami cuma 10 orang yang berangkat. Karena apa? Yang satu tidak diizinkan. Bapak kami trauma setelah kakaknya adik kami ini hilang dimakan serigala, ya. Maka Pak, kalau kami nggak bisa membawa Bunyamin ke Mesir, kayaknya muni aminal kail, kita nggak akan dikasih lagi. Padahal ini paceklik nggak tahu sampai kapan. Fa'arsil ma'ana akhona, maka izinkan Bunyamin untuk kami bawa ke Mesir sebagai bukti bahwa pengakuan kami itu tidak abal-abal. Karena Raja Mesir nggak percaya. Wong anaknya 12 kok cuman 10 yang dibawa. Wa inna lahu lahafidun, Pak. Ya, kami tahu Bapak trauma. Tapi kalau Bapak bertahan dengan prinsip Bapak, kita akan kelaparan. Maka izinkan Bunyamin untuk kita bawa. Kita ingin tunjukkan kepada Raja Mesir bahwa klaim kami ini adalah benar. Maka Nabi Yakub kemudian mengatakan, qala hal amanukum alaihi kama amintukum ala akhihi min qabl fa huwa khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Ya. Nah, ya Allah, ya. Hal amanukum alaihi kama amintukum. Aku harus mengulang lagi peristiwa Yusuf dulu. Ya. Aku akan biarkan Bunyamin kamu bawa lagi. Lalu nasibnya sama dengan Yusuf lagi. Ya. Akhirnya mereka hanya bisa terdiam. Ya gimana lagi, Pak? Ya kalau Bapak mau dengan keyakinan Bapak kayak gitu ya sudah. Ya. Coba kita lihat ini. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bidu'atum ruddat ilaihim. Ketika mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan barang-barang mereka dikembalikan pada mereka. Emas-emasnya tadi ya. Ya. Qalu ya abana mana bagi hadhihi bidu'atuna ruddat ilaina. Mereka berkata, ayah, coba apa yang kita inginkan nih? Lihat ini, duit kita dikembalikan.
kita bisa membeli makanan lagi. Kami akan memelihara saudara kami. Ya, namiru ahlana wa nahfadu akhana wa nazdadu kaila ba'ir. Kita akan dapat jatah tambahan gandum seberat beban seekor unta. Ya. Tapi syaratnya harus dibawa. Kalau enggak bisa. Ini raja yang kami temui. Masya Allah Pak, baik sekali orangnya. Cuman dia minta bukti aja bahwa kita ini benar-benar 12 keluarga, 12 saudara gitu kan. Ya, lihat ini coba. Ya, duitnya dikembalikan lagi. Terjadilah dialog yang cukup alot. Ya, mereka takjub dengan kebaikan menteri bernama Yusuf tadi. Ya, bukan hanya adil dalam menakar, ternyata semua bahan pangan yang banyak itu diberikan gratis. Ya, kenapa itu dilakukan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf mengembalikan itu semua dengan tujuan supaya mereka betul-betul balik. Ya, nanti kalau mereka nggak mau balik kan ceritanya nggak lanjut gitu ya. Ya, akhirnya Nabi Yusuf kemudian apa? Mereka kembalikan. Ya, Tuhan ini gimana? Udah kembalikan aja, begitu kan ya. Bikin bingung para penjaganya kan. Ini Tuhan maksudnya apa sih kok begitu ya? Kok diistimewakan? Wong ini nggak dikenal siapa dan bagaimana ya. Akhirnya kemudian dengan bekal itu 10 anak Nabi Yakub terus membujuk, Pak, ini rajanya baik Pak, insya Allah ya kami akan jaga Bunyamin dengan sekuat tenaga kami ya. Baiklah ya, karena dibujuk qala lan ursilahu ma'akum, aku sekali-kali tidak akan melepas Bunyamin hatta tu'tuni mausiqan minallah, sampai kalian siap dibaiat, siap disumpah dengan nama Allah, la ta'tunnani bihi, kalian bersumpah akan betul-betul mengembalikan Bunyamin ke Palestina. Jangan sampai kemudian hilang kayak Yusuf dulu lagi ya. Illa ayyuhatabikum, ya Nabi Yusuf ngasih kata, Nabi Yakub pakai kata-kata illa ayyuhatabikum. Akhirnya menjadi kenyataan kan, kecuali nanti kalau Bunyamin ditahan, kecuali kalau Bunyamin nanti ditangkap ya. Falamma atauhu mausiqahum. Ini artinya Bunyamin, Nabi Yakub juga pengen apa ya? Ya tetap membuka ruang lah begitu kan. Namanya kita manusia, bisa berencana, nggak bisa menentukan. Makanya dikasih kalimat illa ayyuhatabikum. Kecuali kalau kamu nanti ada kendala masalah yang membuat Bunyamin ketangkep gitu ya. Falamma atauhu mausiqahum, ketika satu persatu mereka, demi Allah kami akan mati-matian menjaga Bunyamin, tidak akan terulang lagi peristiwa yang menimpa kepada Yusuf akan terjadi pada Bunyamin. Qala Allahu ala ma naqul wakil. Setelah mereka sumpah semuanya, kemudian baiklah ya, Allah akan menjadi saksi atas semua yang kita ucapkan. Mungkin kalau sekarang materi tanda tangan, begitu kan ya. Mereka berjanji tidak akan menyia-nyiakan amanah dari orang tuanya. Ya. Lalu setelah diambil sumpahnya, Nabi Yakub mengatakan, ya baniya la tadkhulu min babi wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah wa ma ughni ankum min wa min syai', inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Wahai anak-anakku, janganlah kalian bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlainan ya. Kenapa Nabi Yakub mengatakan demikian? Ada beberapa ya. Ada beberapa alasan, para ulama menjelaskan. Pertama, bahwa konon anak-anak Nabi Yakub ini memiliki wajah yang agak berbeda, tampan-tampan semuanya, begitu kan ya. Dikhawatirkan nanti kalau rombongan orang ganteng, kalau orang ganteng ada 10 orang jalan itu kan menarik perhatian dah, gitu kan ya. Ya. Kalian kemarin mungkin sudah mencurigakan. Ini kalau nanti kalian masuk lagi bareng-bareng, dikhawatirkan nanti mencurigakan. Ya. Takut terkena ain. Maka disuruh masuknya apa? Nanti kalau udah masuk Mesir harus misah, mencar, begitu kan ya. Yang kedua juga dikhawatirkan nanti ya karena loh ini kok baru kemarin kok udah datang lagi, begitu ya. Dikhawatirkan mereka nanti dituduh oleh para pengawal-pengawal raja
Akhirnya mereka disuruh masuk dari pintu yang berbeda-beda. Walaupun apa? Wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Walaupun demikian, aku tidak dapat melepaskan kamu barang sedikit pun dari takdir Allah. Ya nggak tahu nanti nasibnya gimana. Ya, inil hukmu ilalillah. Menetapkan sesuatu ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, kita bertawakal. Mesir memiliki beberapa gerbang besar. Putra-putra Yakub adalah orang Palestina yang gagah dan besar. Tentu akan mengundang perhatian dan decak kagum para pemuda Mesir. Beliau menasihati anaknya agar tidak memasuki Mesir bersama-sama melewati satu pintu. Hendaknya mereka berpencar masuk dari pintu yang berlainan supaya tidak terkena keburukan ain dari orang yang melihat mereka. Ya, jadi Imam As-Sam'ani mengatakan kenapa Nabi Yakub nyuruh begitu? Karena takut nanti anaknya terkena ain ini ya. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum min syai' illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha wa innahu ladu ilmin lima alamnah walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Tatkala mereka masuk mengikuti perintah ayah mereka ya, tetapi ternyata upaya mereka masuk tidak bisa membuat mereka terbebas dari takdir yang Allah tetapkan ya. Tiadalah melepaskan mereka sedikit pun dari takdir Allah. Itu hanya satu keinginan pada Yakub. Nabi Yakub pengennya begitu, tapi takdirnya tetap nggak demikian ya. Beliau hanya bisa ikhtiar maksimal bahwa nanti kalau ketangkep juga ya sudahlah ya. Nabi Yakub tahu bahwa semua usahanya dan anaknya tidak merubah keputusan Allah ya, karena Nabi Yakub sudah punya kayak feeling begitu ya. Makanya dikasih rambu-rambu kayak gitu. Ini keinginan saya, tapi keinginan saya tidak bisa melepaskan apa yang menjadi ketetapan Allah. Wa innahu ladu ilmin lima alamnah walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Walamma dakhalu ala Yusuf awa ilai akhahu. Ketika mereka kemudian datang masuk kota Mesir lalu mendaftar ingin mendapatkan makanan, kami ingin berjumpa dengan tuan raja, tuan menteri ya, sebagaimana yang dijanjikan. Kami adalah putra-putra Yakub yang kemarin sudah datang ke sini. Kami ingin berjumpa dengan tuan menteri karena kami diminta untuk membawa satu lagi saudara kami. Maka akhirnya dilaporkanlah peristiwa tersebut kepada Menteri Yusuf, yang setelah itu Yusuf mengatakan suruh mereka masuk semuanya ya. Ketika mereka masuk ke tempat Yusuf ya, walamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi akhah. Oke, silahkan semuanya duduk. Para hadirin sekalian, putra-putra Yakub yang dimuliakan Allah, saya minta semuanya duduk berhadap-hadapan dengan saudara seayah seibu kalian. Begitu ya. Akhirnya mereka mulailah cari tempat duduk berhadap-hadapan. Yang nggak kebagian siapa? Bunyamin, nggak ada temennya, gitu kan ya. Awa ilaihi akhah. Maka kemudian Bunyamin sendirian, nggak punya teman. Nabi Yusuf kemudian mendekat. Ya, apa kata Yusuf? Ana akhu, begitu ya. Bunyamin sambil bingung, heran, kaget, takjub. Fala tabta'is bima kanu ya'malun. Jangan sedih. Ana akhu. Jadi Bunyamin berada di ruang khusus, kan mereka pada dikasih ruang sendiri-sendiri. Ya. Maka tumpahlah tangisnya Bunyamin, dipeluklah Yusuf, kemudian ya, saya adalah Yusuf, ada Yusuf. Katanya, ya. Kemudian saudara-saudara pada heran, kok Bunyamin nangis sendiri? Kenapa? Ya. Nabi Yusuf khawatir peristiwa akan diketahui. Nabi Yusuf kemudian apa? Masuk ke dalam. Kemudian Bunyamin ketemu dengan mereka. Kenapa kamu nangis? Ya, nggak apa-apa. Ingat bapak. Ya, ingat bapak, begitu kan? Ya, ya. Akhirnya apa? Falamma jahazahum bijahadihim ja'ala siqayata fi rahli akhihi summa azzana muazzinun ayatu al-air innakum lasarikun. Ya. Setelah perhelatan jamuan makan, ini kok orang diistimewakan semuanya, aneh ya. Bunyamin dibisiki, Bunyamin, saya ingin menahan kamu di sini. Jangan kaget. Nanti
setelah semuanya persiapan pulang dengan membawa ya beban makanan, tas kamu akan tak isi dengan piala raja. Kamu pura-pura goblok aja, pura-pura bodoh nggak ngerti, gitu kan ya, pura-pura nggak tahu, gitu kan ya. Nanti di tas kamu akan diselipkan ada rekayasa supaya kamu tetap di sini, ya. Karena hanya dengan cara kamu di sini nanti saudara-saudaramu akan kembali, juga ayah akan bertemu dengan kita, begitu kan ya. Ini ya, akhirnya disebutkan di sini. Maka naliyakhuda akhahu fi dinil malik illa ayyasha Allah, ya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali jika Allah menghendakinya. Kenapa Nabi Yusuf melakukan demikian? Karena syariat Nabi Yakub itu adalah siapa yang mencuri maka dia akan menjadi budak dari yang dicuri. Jadi Nabi Yusuf itu pernah waktu kecil dituduh mencuri sabuk, ya. Tapi sebenarnya itu dilakukan oleh bibinya Nabi Yusuf karena saking cintanya bibinya Nabi Yusuf. Waktu itu sabuknya Nabi Yakub diambil sama bibinya, kemudian bukan sabuk Nabi Yakub, sabuknya bibinya itu kemudian dipasangkan ke tubuhnya Nabi Yusuf. Lalu kemudian sang bibi ini teriak-teriak, wah siapa yang mencuri nih? Siapa yang mencuri? Begitu kan ya. Semuanya nggak ada yang ngaku. Anak-anaknya Nabi Yakub nggak ada yang ngaku. Akhirnya semua diperiksa dan ternyata di tubuhnya Nabi Yusuf ada sabuknya. Maka sejak saat itu Nabi Yusuf dipelihara oleh bibinya sebagai budak, gitu kan ya. Dihukum begitu kan sekian tahun begitu. Nah, ini adalah syariatnya Nabi Yakub. Jadi di zaman Nabi Yakub kalau ada yang mencuri bukan dipotong tangan, tapi apa? Dijadikan budak, begitu ya. Singkat cerita, mereka pulang. 11 ini pulang, ya. Begitu mereka sampai di pintu gerbang, tiba-tiba terjadilah satu peristiwa. Azzana muazzinun ayyatuhal air innakum lasarikun. Tiba-tiba datang utusan raja berteriak, stop. Ya, sebentar, hei orang-orang asing, sebentar ya. Kalian adalah para perampok ternyata. Wajah kalian ini wajah-wajah yang kelihatan baik, tapi hati kalian ternyata busuk semuanya. Loh, kenapa? Ada apa? Ya. Qalu nafqidu su'al malik. Mada tafkidun, kata mereka. Ada apa? Kami orang-orang baik, kami bukan pencuri. Kami datang ke sini memang untuk membeli. Gak ada niat kami melakukan kejahatan apapun. Nafqidu su'al malik. Ya, raja baru saja menyampaikan bahwa piala yang paling bernilai hilang dan tidak ada orang yang paling layak untuk dituduh kecuali kalian karena kalian mendapatkan akses untuk masuk ke ruangan raja. Ya, akhirnya mereka mengatakan, demi Allah, tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sarikin. Demi Allah, kami datang bukan untuk mencuri, kami datang bukan untuk berbuat kejahatan, tapi kami datang ke sini untuk membeli dengan baik-baik. Ya, akhirnya mereka mengatakan, qalu madza jazaa'u in kuntum kadibin. Apa hukumannya kalau klaim kalian adalah dusta semuanya? Akhirnya mereka mengatakan, 11 orang ini mengatakan, qalu jazaa'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jazaa'uhu kadzalika nadid dzalimin. Ya. Apa hukuman dalam ajaran kalian? Apa hukuman dalam agama kalian? Kalau ada pencuri, mereka kemudian mengatakan, kalau ada yang mencuri di tengah-tengah kami, maka hukumannya dia dijadikan budak, ya, oleh pihak yang dicuri. Baiklah kalau begitu, ya, deal, ya. Siapa yang mencuri di antara kalian, maka dia akan dijadikan budak. Tentu saja 10 saudara Yusuf tenang karena mereka nggak merasa mencuri. Fabada abi awiyatihim qabla wi'ai akhi. Seluruh tas-tas mereka digeledah, summastahrajaha min wi'ai akhi. Ketika sampai pada tasnya Bunyamin, begitu diperiksa ternyata di situ ada piala raja. Kadzalika kitnar Yusuf maka naliyakhudha akhahu fi dinil malik ila yasallah
narfa'u darajatin man nasha wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Qalu, ya, betapa kagetnya mereka pada saat piala itu ada di tasnya Yusuf. Ya, mereka semuanya saling celingukan satu sama yang lain. Kok bisa? Kok bisa? Ini gimana ceritanya? Akhirnya ketika dibawa semuanya, ya, kalian ternyata pendusta. Di antara kalian ada pencuri. Ya, Bunyamin dimarah-marahi. Kamu tuh benar-benar bikin malu. Ya, kita datang ke sini sudah dibaik-baik sama raja, kamu malah mencuri. Begitu kan ya. Akhirnya ketika di sidang mereka kemudian pada saat diinterogasi mereka betul-betul gak bisa berkutik ya. Akhirnya jawaban ngelesnya apa? Qalu iyasrik faqad saraka akhullah. Maaf Tuan Raja, maaf Tuan Menteri. Ya, kalau memang dia ini mencuri, memang dulu abangnya suka mencuri juga sih. Jadi nular sama adiknya, begitu kan ya. Masya Allah ya. Fa'asarroha Yusuf fi nafsi. Yusuf cuma ngelus dada. Memang orang kurang ngajar semua nih gitu kan ya. Nuduh saya maling lagi gitu kan ya. Iyasrik faqad sarraka akhullah. Fa'asarroha Yusuf fi nafsihi walam yubdiha lahum. Ini solusi kalau kamu disakiti, cukup disimpan dalam hati, nggak usah curhat di media. Fa'asarroha Yusuf fi nafsihi walam yubdiha lahum. Selesai persoalan. Kadang-kadang kita kalau menghadapi masalah cukup kayak gitu mas, ya udahlah, simpen, telen, buang, nggak usah dicurhatkan, gitu kan ya. Antum lagi jengkel sama siapa? Asarroha fi nafsi, simpen, telen, buang, lupakan, begitu kan. Anggap nggak ada kejadian. Ya, qala antum syarrum makana, walaupun dalam hati Yusuf mengatakan antum syarrum makana, dasar kalian ini ya. Ya, wallahu a'lamu bima tasifun ya. Jadi Yusuf hanya dalam hati mengatakan kedudukan kalian di sisi Allah sangat buruk sekali, gitu kan ya. Nuduh kakaknya mencuri lagi gitu. Kamu nggak tahu kakaknya siapa. Kamu lagi ngomong sama siapa nggak ngerti ini kan ya. Ikhwani fillah rahimakumullah ya. Akhirnya Bunyamin ditahan. Ya. Insya Allah kita lanjutkan besok bagaimana dialog yang sangat dramatis ketika mereka mengemis-ngemis kepada Yusuf untuk kemudian menukar Bunyamin dengan salah satu dari 10 anak Nabi Yakub, tapi Nabi Yusuf menolak karena memang misi harus sampai selesai ya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.